Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Oke. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Pak. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Oke, Bapak minta kepada Rusman untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih Pak. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, mari kita bersatu dalam doa. Menurut kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Makasih Rusman. Sama-sama Oke. Pak. Ya. Kemudian hari ini ada yang tidak hadir pada meet kita hari ini? Hadir semua, Pak. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga bukan hanya pada pertemuan kali ini saja ya yang hadir lengkap seperti ini. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini negara kita sedang dilanda wabah virus corona ya. Pembelajaran pun harus seperti ini. Tapi Bapak harap itu tidak jadi alasan buat kalian patah semangat dalam belajar, karena maju dan tidaknya negara ini kan itu ada di kalian sebagai generasi muda. Tanggung jawab itu sekarang ada di pundak kalian. Jadi Bapak harap kalian tetap semangat dalam belajar ya. Oke. Pada pertemuan sebelumnya itu kita kan sudah mempelajari tentang barisan aritmatik, barisan geometri. Nah, apakah di sini sudah ada yang membaca modul yang Bapak kirim kemarin lewat Google Classroom? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Materi sudah, apa? Ya, sudah Pak. Materinya apa ya, Yuk? Deret aritmatika, Pak. Nah, deret aritmatika. Jadi hari ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Nah, untuk lebih jelas, kalian perhatikan PPT yang akan Bapak tampilkan di slide. Sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Pak. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Tujuan pembelajarannya, jadi nanti setelah kita belajar bersama, itu satu, kalian diharapkan dapat mendefinisikan deret aritmatika. Dua, dapat menentukan pola jumlah n suku pertama deret aritmatika. Yang ketiga, dapat menyajikan model matematika dari suatu masalah yang berkaitan dengan deret aritmatika. Oke, masuk ke permasalahan pertama. Nah, di sini Bapak tampilkan permasalahan pertama ini. Untuk kalian sebelumnya siapkan dulu catatan, mungkin ada beberapa catatan yang untuk melengkapi bahan ajar yang Bapak kirim. Ya, jadi siapkan dulu alat tulis dan lain sebagainya. Oke, kita lihat untuk permasalahan pertama. Beberapa anak mengumpulkan kelereng untuk dimasukkan ke dalam 10 kotak. Isi kotak pertama jumlahnya 9 kelereng. Isi kotak kedua itu 5 lebih banyak dari kotak pertama. Begitu dengan kotak selanjutnya. Yang jadi pertanyaan adalah, dapatkah kalian menghitung jumlah seluruh kelereng yang ada tanpa menghitungnya satu persatu? Oke, sebelum kita bahas tentang penyelesaian masalah satu ini, Bapak mau tanya, apa saja yang diketahui dari permasalahan tersebut? Ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, Desi, kan? Suku pertama U1 yaitu Ya. A, nilainya 9, Pak. Yap, benar sekali. Berarti masih ingat ya tentang konsep barisan aritmatikanya ya. Oke. Berikutnya ada lagi yang mau menambahkan? Apalagi yang ada? Ya, silakan ya. Dari permasalahan tersebut, Pak, bedanya itu 5, Pak. Iya benar. Oke. Kenapa 5 jadi beda di permasalahan tersebut? Ada yang tahu alasannya? Oke, makasih Lia. Oke, Poni, silakan. Ya, Pak. Ya. Ya, karena disebutkan pada masalah bahwa kotak kedua 5 itu lebih banyak daripada kotak pertama, Pak. Jadi 5 lebih banyak dari kotak pertama. Ya. Iya. Oke. Dari unsur-unsur yang ditemukan, dapatkah kita menyatakan jumlah kelereng tersebut dalam barisan aritmatika? Yang bisa menjawab? Bisa Pak, bisa. Oke, Haris silakan. Karena
U1 sama dengan 9 dan beda 5 berarti barisannya 9, 14, 19 dan seterusnya sampai U10, Pak. Ya, tepat sekali. Ya. Oke. Kenapa U-nya sampai 10? Ada yang bisa jawab? Makasih Haris. Saya, Pak. Oke. Itu karena kotaknya ada 10, Pak. Jadi U-nya sampai 10. Iya, tepat sekali. U-nya ada Oke. Dari unsur-unsur yang kalian sebutkan itu tadi, kenapa Bapak menanyakan unsur-unsur tersebut? Oke. Kita masuk ke berikutnya penyelesaian. Ternyata unsur-unsur tadi masih ada keterkaitan dengan penyelesaian masalah satu. Artinya unsur-unsur tadi berkaitan dengan rumus yang akan kita temukan nanti. Ya, seperti tadi U1 itu sama dengan A. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya bahwa UN barisan aritmatika itu adalah A ditambah aritmatika ya. Berarti U1-nya adalah A, U2-nya A ditambah B, U3-nya berarti A ditambah 2B, dan seterusnya. Oke, tadi yang diketahui nih, yang disebutkan oleh kalian bahwa U1-nya itu 9, bedanya 5. Berarti bilangannya kita nyatakan dalam 9, karena yang ditanyakan, yang digaris bawahi kan tadi jumlah kan ya. Yang ditanyakan jumlah kelerengnya. Oke, kalau jumlah kelerengnya berarti kita tambahkan tuh barisannya 9 tambah 14 tambah 19 tambah 24 sampai dengan U10. Berarti dari sini ini kan membentuk ini kan barisan aritmatika ini kan ya, penjumlahan. Kita misalkan bahwa ini adalah jumlah dari 10 barisan aritmatika. Kayak analogi pertama itu dirunut dari U1 sampai dengan U10, artinya dari suku terkecil sampai dengan suku terbesar, U1 sampai dengan U10, atau jumlah 10 suku pertama itu didapat dari U terbesar ditambahkan sampai dengan U terkecil. Bedanya apa? Kalau yang dirunut dari terkecil berarti angkanya semakin bertambah, artinya beda tadi. U1 itu A, berarti U2-nya A ditambah B, berarti U3-nya U ditambah 2B. U3 itu U4 itu A ditambah 3B dan seterusnya sampai dengan U10. Oke, dari langkah pertama yang didapat, maka didapat bahwa S10 yang pertama yang dirunut dari terkecil sampai terbesar, kemudian S yang kedua, S10 yang kedua yang dirunut dari U terbesar sampai dengan U terkecil. Tadi kita ganti, U1-nya kan 9. Ya enggak? U2-nya berarti B, artinya 9 kali 5. U3-nya berarti 9 tambah 2 kali 5. Dan seterusnya sampai dengan U10. Bawahnya berarti U10, dimulai dari U10, berarti kalau U9, nah ini bedanya ya. Kalau dirunut dari yang terbesar berarti dia berkurang. U9 itu berarti U dikurangi B, artinya U10 dikurangi 5 bedanya. U8 itu berarti U10 dikurangi 2 kali 5, 2 kali bedanya. Dan seterusnya sampai dengan A-nya sendiri 9. Kemudian kita jumlahkan nih rumus yang kita dapat di sini. Didapatlah S10 ditambah S10 itu kan 2S10 ya. Oke. Kemudian yang ini 9 tambah U10 berarti jadi 9U10. Yang kedua 5 dengan min 5-nya habis, berarti ini juga ngasilin 9 tambah 10. Yang ini juga sama, 2 kali 5-nya hilang, habis karena yang satu positif, yang satu negatif. Berarti semuanya menghasilkan 9 tambah U10. 9 ditambah yang ke-10. Ada berapa totalnya? Tadi ada 10. Artinya 2 kali 10 2S10 itu dengan 10 kali 9 tambah 10. Dari sini kalau kali inverse-nya kan bagi, berarti kalau yang ditanyakan S10 itu sama dengan 10 kita bagi dengan 2 kali 9 tambah 10. Dari sini
Dari sini didapatlah dua alternatif rumus. Yang pertama dengan mengasumsikan bahwa jumlah kotaknya 10 adalah N sebagai N dan tadi 9 itu sebagai A kan. Maka didapat kita ganti. Nah, ini 10-nya diganti N, kemudian 9-nya diganti A. Terbentuklah rumus seperti ini. Oh, untuk mencari deret atau jumlah barisan aritmatika itu rumusnya ternyata Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Itu. Ya, ini alternatif 1 nih. Oke, alternatif 2-nya kita kan udah belajar nih minggu kemarin bahwa UN itu adalah barisan aritmatika suku ke N, rumus suku ke N untuk barisan aritmatika kan A ditambah N-1 kali B. Berarti kita substitusikan rumus ini ke rumus yang ditemukan pada alternatif 1. Oke, dengan kata lain kita ganti dengan A ditambah N-1 kali B. Maka A ditambah A-nya 2. Berarti di sini ada dua alternatif cara kalau ditanyakan jumlah deret barisan aritmatika. Oke, balik lagi ke permasalahan tadi. Berarti penyelesaian untuk masalah yang ini itu bisa dilakukan atau diselesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama menggunakan rumus yang atas. Ya, ini. Pertama berarti yang diketahuinya U1-nya tadi A-nya 9, B-nya 5, dan N-nya 10. Berarti langkah pertama, karena yang akan kita pakai itu rumus pertama, A dengan UN, kita butuh U10-nya nih, sebagai UN-nya. 10 itu kita udah belajar minggu lalu, yaitu A ditambah 9B, seolah-olah berkurang 1. Kalau 10 jadi 9. Seperti itu. Oke, seterusnya tinggal substitusikan nih kalian. A-nya kita substitusikan jadi 9, kemudian bedanya 5. Ini U10, berarti U10-nya itu 54. Kalau sudah ketemu U10-nya, langkah berikutnya substitusikan ke rumus alternatif 1 tadi. Berarti kita ganti N-nya dengan 10, UN-nya kita ganti dengan 50. U10-nya ya. Salah. Oke, maaf anak-anak, terjadi kesalahan. Ini ternyata 54. Berarti hasilnya 63. Tinggal dikali 5. 10 bagi 2-nya kan 5. Hasilnya itu 315. Lanjut ke alternatif kedua, berarti memakai rumus yang ini. Alternatif kedua itu kita pakai rumus yang kedua nih. N per 2, 2A, N-1 kali B. Berarti penyelesaiannya ya ini mah tinggal disubstitusikan langsung. Karena N-nya kan sudah ada, B-nya 5 dan A-nya 9. Dan hasilnya sama, 315. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari paparan Bapak? Tidak, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Kalau jelas Bapak... Kalau dirasa sudah jelas, kalau jangan silahkan kalian kerjakan LKPD, Bapak kirim kemarin lewat Google Classroom. Nah, ini LKPD-nya itu bersifat personal, artinya dikerjakan masing-masing ya, tidak boleh berkelompok. Baca terlebih dahulu petunjuk pengisiannya, ya. Jika ada kesalahan penulisan seperti tadi dan lain sebagainya, itu kalian mohon ke Bapak. Ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk pengisian LKPD-nya. Silakan. Oke, udah selesai? Ya, kalau udah selesai, ada yang mau mempresentasikan jawaban nomor 1? Saya, Pak. Oke, silakan yuk. Oke, bentar, Pak ya. Ini jawabannya boleh kalian ketik atau ditulis ya. Ini saya ketik, Pak. Oke, siap. Keren. Oke. Di soalnya kan seorang karyawan sebuah perusahaan mendapat gaji pertama sebesar 1.500.000. Apabila gaji karyawan tersebut dinaikkan sebesar 50.000 setiap bulannya, dapatkah kamu menghitung keseluruhan gaji yang diterima karyawan tersebut selama 1 tahun pertama?
Nih, Ya. dari informasi tersebut kita ketahui bahwa untuk A1 U1 atau A-nya adalah 1.500.000 dan bedanya 50.000 karena tadi sudah dijelaskan bahwa kenaikannya sebesar 50.000. Jadi setiap bulan tuh naik 50.000. Yap. Digedein. Suara digedein. Oke. Jadi untuk mencari UN-nya sehingga memakai rumus A plus dalam kurung N-1 dikali B. Ya, emang nggak dapat kan? Itu kan nggak online, nggak mutar online 1.500.000 baru dapat. plus N-1 dikali Ini kan 50.000. online kan itu. Jadi Ini kan online kan? Mereka ini kan nggak online, mana mutar nggak dapat. UN sama dengan 1.500.000 plus 50.000 N min 1 Giling kali link, 50.000 nggak pakai N. link dapat. UN sama dengan 50.000 N ditambah 1.500.000 dikurang 50.000, jadi hasilnya untuk UN-nya itu sama dengan 50.000 N plus 1.450.000. Yap. Jadi seperti itu Pak. Jadi untuk 1 tahunnya UN-nya itu di sini. Oh, itu rumus UN-nya ya. Ya, rumusnya. Oke. Tepat sekali Ayu. Makasih ya. Tapi dari yang lain tidak ada ya. Sama semua ya. Oke. Nah, terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan jawabannya. Good job. Kemudian silahkan untuk selanjutnya kalian lengkapi lagi LKPD-nya. Mau ditulis tangan atau diketik dan sebagainya. Bapak ucapkan terima kasih buat yang sudah diketik. Ya, itu tadi hasil ketikannya pun bagus. Kemudian Bapak tunggu tugasnya di jam 4 sore ini. Ya, dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita? Silakan Poni. Saya Pak. Ya. Jadi deret aritmatika adalah SN atau jumlah suku ke N pada barisan aritmatika dan memiliki dua rumus penyelesaian. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah suku ke N, atau SN sama dengan N per 2 buka kurung 2 dikali A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Yap. Oke, ada yang mau menambahkan yang lain? Tidak ya, cukup ya. Oke. Sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, Bapak minta kepada Rusman untuk menutup doa. Baik, teman-teman semua, setelah selesai proses belajar mengajar, marilah kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jangan lupa untuk membaca kembali modul yang Bapak kirim. Untuk kita belajar tentang deret geometrinya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Untuk pertemuan berikutnya lebih interaktif lagi. Itu saja sih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau memberikan komentar dari observer? Berkaitan dengan penampilan Pak Andi barusan, saya rasa sudah cukup baik ya, sudah lengkap di kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya. Menjadi satu perhatian saya tadi berkaitan dengan kegiatan awal pembelajaran ya. Jadi sudah menurut saya cukup bagus dalam berinteraksi dengan siswa. Jadi meskipun hanya dengan masalah bisa dianggap sederhana, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya singkat bisa melibatkan banyak siswa dalam interaksi. Jadi siswa bergantian. Menurut saya itu cukup bagus. Jadi siswa di kelas itu juga merasa harus mempersiapkan diri ketika harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya, sehingga
pembelajaran di kelas itu hidup gitu. Nah, mungkin itu pendapat saya Bu berkaitan dengan penampilan Pak Andi tadi sudah Terima kasih, cukup Pak. bagus.